Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Kisah Rasul 1 ayat 9 hingga 11, demikian bunyinya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara, pernahkah saudara mengantar kepergian orang yang saudara kasihi atau sangat andalkan dalam kehidupan saudara? Bagaimana rasanya? Tentu ada rasa kehilangan, bukan? Sekalipun mungkin kepergian itu untuk maksud yang baik. Misalnya anak yang pergi studi ke luar negeri, pergi ke tempat yang jauh untuk bekerja, ya. Tapi tetap ada satu rasa kehilangan karena perpisahan itu. Demikian juga yang dialami oleh murid-murid, ya. Saudara, bagian ini mencatat peristiwa terangkatnya Tuhan Yesus ke surga. Itu berarti murid-murid akan terpisah kembali dengan guru mereka yang sangat mereka kasihi, yang mereka andalkan. Nah, saudara, tentu saja ini adalah hal yang wajar. Saudara, hal ini atau peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini terjadi di tengah-tengah murid-muridnya pada waktu siang hari, pada waktu hari masih terang. Artinya ini bukan sesuatu yang terjadi secara samar-samar pada waktu malam yang gelap, tapi secara kasat mata disaksikan oleh semua murid-murid. Nah, saudara-saudara, pada saat itu Tuhan Yesus juga memberikan kepada mereka perintah untuk murid-murid itu menantikan datangnya Roh Kudus. Artinya murid-murid dalam keadaan yang sadar penuh karena mereka baru saja menerima perintah pengajaran dari Tuhan Yesus. Mereka bukan sedang menghayalkan sesuatu, tapi mereka sedang menyaksikan suatu peristiwa yang nyata, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara, ini adalah suatu peristiwa yang tidak dapat dibantah karena disaksikan begitu banyak orang di waktu siang hari, dan Yesus naik terangkat ke surga secara perlahan-lahan disaksikan oleh para murid dan bahkan dikawal oleh para malaikat. Saudara, peristiwa ini tentunya meneguhkan iman murid-murid bahwa guru mereka, yaitu Tuhan Yesus, bukan saja sudah bangkit, tapi sekarang ia bahkan terangkat naik ke surga, kembali kepada kemuliaannya. Nah, kebenaran ini juga meneguhkan iman kita sebagai umat Tuhan untuk terus meletakkan pengharapan kita hanya kepada Kristus yang sudah mati dan bangkit, bahkan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita dalam kerajaannya yang kekal. Saudara, pada waktu murid-murid menatap ke langit, menyaksikan prosesi kenaikan Tuhan itu, maka hadirlah dua malaikat yang menyapa mereka dan berkata, "Mengapa kamu menatap ke langit?" Rupanya para murid begitu takjub akan hal tersebut, sehingga mereka menatap peristiwa itu dengan rasa takjub. Saudara, bisa jadi pada saat yang sama mereka juga khawatir ketika mereka memikirkan guru mereka sudah pergi, lalu bagaimana dengan keadaan mereka. Karena itu, malaikat itu berkata, Yesus yang sama yang kamu saksikan naik ke surga itu, dia juga yang akan datang kembali dengan cara yang sama. Nah, perkataan mereka ini dimaksudkan untuk meneguhkan murid-murid supaya mereka tidak kehilangan pengharapan. Karena Yesus yang sudah naik itu juga yang akan datang kembali dalam kemuliaannya. Sebagai umat Tuhan, kita punya pengharapan ini, bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali di dalam kemuliaannya untuk menjemput umatnya, untuk mengaruniakan kepada kita hidup yang baru, hidup yang sempurna. Saudara, tentu saja di lain sisi kedatangan Yesus juga itu berarti waktu di mana dia akan menghakimi dunia ini untuk menjatuhkan hukuman bagi semua orang yang masih menolak dia. Saudara, inilah kebenaran yang menjadi pengharapan dalam iman Kristen, iman kita kepada Kristus. Karena sebagai umat Tuhan, kita memiliki keyakinan dan pengharapan yang teguh di dalam Kristus. Karena itu marilah kita bertekun di dalam pengharapan kita dan dengan setia menantikan kedatangannya. Di masa-masa kita menantikan kedatangannya, kita pun juga harus dengan tekun bersaksi tentang namanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.